Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan web yang dibuat. Yang pertama, anggota kelompok kami ada Abraham Tirta, saya sendiri, Dwi Putro, Salsa Ramadanti, Aditya Fikri, dan Amanda Hanifuddin. Di sini ada menu-menu, ada pembahasan, ada pengertian dari programming itu sendiri, pengertian hyperlink, SEM, penerapan. Nah, di sini ada menu lagi. Di sini ada katalog, detail produknya, profile backend, sama profile frontend. Yang pertama ke pembahasan. Selanjutnya saya serahkan ke Sasa Ramadanti. Terima kasih Dwi. Untuk programming. Programming adalah sebuah proses di mana seseorang menulis, memperbaiki, menguji, dan memelihara kode-kode dalam membuat sebuah program komputer. Kode-kode tersebut ditulis dalam bahasa pemrograman yang tidak hanya ada satu macam. Next, hyperlink. Hyperlink adalah suatu cara menghubungkan suatu bagian di dalam slide, file, program, ataupun halaman web dengan bagian yang lainnya dan dalam bidang tertentu. Untuk hyperlink biasanya digunakan untuk menunjukkan lokasi dari teks ataupun objek yang diperlihatkan atau dipresentasikan. Hyperlink ini bisa menghubungkan beberapa objek, file, dokumen, halaman web, dan lain-lain. Next, Exam. Menurut situs resminya, Exam merupakan software aplikasi open source dan gratis yang bisa diinstal pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Mac yang memiliki fungsi untuk membuat server sendiri pada PC atau laptop. Istilah lainnya adalah localhost. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya Fikri. Ya, saya Aditya Fikri. Di sini saya akan menjelaskan soal penerapan. Next. Yang pertama ada menu. Menu ini adalah halaman utama atau kita biasa sebut news. Berfungsi untuk melihat berita terbaru yang sedang hits di masa kini. Next. Nah, yang kedua ada katalog. Page katalog ini untuk memberikan daftar produk dan menginformasikan produk-produk yang dijual di Apotek Bogor Pharma melalui web yang telah kami buat. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Saya Amanda Hanifuddin, saya akan menjelaskan tentang detail produk. Detail produk berisi tentang melihat detail produk, indikasi, penggunaan, dan anjuran pakai. Next. Nah, ada juga menu login. Dengan form login ini kami membuat supaya pengunjung web dapat fokus dengan form login yang berada tepat di tengah layar. Next. Profil backend. Karyawan diberi hak untuk mengupdate berita pada form news dan katalog serta melihat data customer. Bisa dilihat di sini di profil backend. Profil front end. Di profil front end, customer dapat customer yang telah mendaftar melakukan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses halaman menu yang ada di antaranya. Di antaranya ganti foto, ganti password, serta melihat keranjang belanja. Itu ada di profil front end. Oke, next. Web kesimpulan dari web yang dibuat. Website yang kami buat memang jauh dari kata sempurna karena masih dalam tahap penyempurnaan. Sedikitnya kami di sini telah mengilustrasikan web yang telah dibuat. Jika lebih baik lagi, alangkah lebih baiknya web
yang kami buat dapat dimasukkan dari orang-orang sekitar kami agar kami dapat memperbaikinya lagi sehingga web yang kami buat dapat digunakan dengan baik. Nah, selanjutnya kami akan mendemokan web yang telah kami buat. Oke, saya Bram Tita di sini akan mendemokan sedikit. Dari Apotik Bogor Pharma ini kita bisa bilang header. Ini ada menu news, catalog, lalu profile untuk login. Pertama kita ke news. News ini kita ada headline kita terakhir update tanggal 27 Mei, yaitu tentang pandemi yang sedang terjadi di saat ini di Indonesia. Lalu kita ada berita-berita yang bisa dibilang berguna untuk pengunjung web kami. Ada beberapa berita kami masukkan di sini dan dapat diakses oleh pengunjung yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Lalu di sebelah kanan ada lagi tentang alamat dari kami, kontak person, lalu jam buka kami, jam buka dari Apotik Bogor Pharma. Lalu ada katalog di sini ada beberapa produk yang telah kami masukkan. Di pertama di paling atas ini ada 4 produk. Ini 4 produk ini adalah produk yang paling biasa banyak orang cari. Lalu di bawahnya ada produk yang lainnya yang baru kami tambahkan. Lalu setelah itu ada detail produk. Nah, di sini ada detail produk. Di sini seharusnya ada gambar nih, tapi katanya ada bug sedikit dari browser saya seperti ini. Ini ada untuk sementara kita hanya memberikan harga. Harganya ini lalu kita bisa tanyakan via WhatsApp. Nah, di detail produk ini ada detailnya. Contoh produk ini bernama Vblog. Vblog ini kalian bisa baca sendiri penjelasannya. Lalu ada komposisi sehingga orang yang mengunjungi bisa melihatnya, lalu indikasi. Ada aturan pakai. Lalu ada efek sampingnya. Supaya customer yang mengunjungi dapat mengetahui obat yang akan mereka beli atau yang mereka cari itu seperti apa. Kita kembali ke halaman profile. Di halaman profile ini saya hanya buat satu layer saja, tidak dapat di scroll. Karena di sini bertujuan untuk fokus supaya customer yang mengunjungi dapat memasukkan username-nya di sini. Saya pakai contohnya ini username-nya. Nah, ini adalah contoh dari profile backend. Ya, backend. Yang pertama karyawan dapat mengubah password, melihat member, mengecek payment yang masuk, mengubah status order, lalu upload produk. Produk ini nantinya akan melink ke dalam katalog, form katalog. Oke, kita kembali lagi, kita coba masuk ke backend, front end-nya. Ini simple. Ya, seperti ini. Ini ada tanggal buat kita login. Ini ada nama profilnya, ini ada profile, confirm payment, dapat check order. Tapi kita tetap bisa masuk ke form news, catalog. Nah, ini sangat disayangkan masih ada sedikit bug dari browser saya nih sepertinya. Lalu kita kembali ke profile dan kita bisa logout juga. Kembali lagi ke news, catalog. Nah, seperti itu contoh demonya. Oke. Contoh demo dari saya mewakili kelompok 7.
Kembali saya akan kembalikan kepada rekan saya, Dwi Putro, silakan. Oke, terima kasih. Itulah yang beberapa itu. Setelah mempresentasikan web tadi, kami akhiri presentasi kami sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.